Pantai Jerman. Tim peneliti Pusat Studi Undiknas bekerja sama dengan Business and Expo Development Organization atau BEDO Bali telah merampungkan riset mapping potensi objek dan kawasan wisata ramah keluarga di Pantai Jerman, Kuta Bali sebagai sebuah langkah awal menjadikan Pantai Jerman sebagai objek wisata ramah keluarga. Diseminasi hasil kajian ini digelar di Social Lab Smart Solution Hall lantai 2, Kampus Undiknas Jalan Bedugul nomor 39 Sidakarya pada Selasa 6 Desember 2022. Diseminasi hasil kajian ini menghadirkan berbagai pihak dari stakeholder Pentahelix, yakni pemerintah Kabupaten Badung, akademisi peneliti dari Pusat Studi Undiknas, pengelola Pantai Jerman, Bendesa Adat Kuta, pengusaha pariwisata dari PHRI, pihak BEDO Bali, perwakilan dari Coca-Cola, Euro Pacific Partners Indonesia, perwakilan media massa dan stakeholder lainnya. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gumtini Gorde mengungkapkan, Pantai Jerman yang berlokasi di Jalan Wanesegara, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, memiliki keunikan tersendiri dan diyakini menjadi pilihan wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya orang-orang Eropa, akan berkunjung ke pantai tersebut dengan jejak historis yang dimiliki Pantai Jerman ini yang erat kaitannya dengan orang-orang Jerman. Pusat Studi Undiknas ingin mengangkat Pantai Jerman agar ikon Pantai Jerman ini bisa lebih dikenal lagi, baik dari sisi historis, di mana Pantai Jerman yang dulunya adalah kawasan pemukiman dari orang-orang Jerman yang membangun Bandara Ngurah Rai. Jadi nilai historis itu bisa menjadi salah satu exposure yang memberikan nilai tambah atau nilai jual tersendiri bagi keunikan Pantai Jerman. Secara lebih khusus juga Pantai Jerman diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata ramah keluarga, ramah perempuan, dan ramah anak. Dengan demikian diharapkan Pantai Jerman juga bisa menjadi destinasi wisata internasional. Gumtini Gorde menekankan diperlukan kolaborasi Pentahelix dan sinergi Pangpada Payu untuk mengembangkan potensi mengembangkan objek wisata Pantai Jerman sebagai daerah wisata berkelanjutan dan ramah keluarga. Pantai Jerman ini akan menjadi keunikan karena Eropanya pasti akan ke sini. Jadi lebih ini. Nah, karena ini memulai dari nol, kita ingin membuat bahwa pantai ini juga milik masyarakat pada awamnya, juga masyarakat kelas dunia. Nah, bagaimana nanti mempertemukan? Jadi Bapak Asisten 2 jangan pindah ke lain hati, dengan Undiknas akan selesai tuntas. Ya. Jadi ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini mendapatkan titik temu yang bagus dan silakan diseminasi ini memperkuat kajian ini akan seperti apa untuk bisa kita petakan dalam roadmap untuk memajukan Pantai Jerman. I Gusti Ngurah Hadi Saputra selaku Ketua Tim Peneliti Mapping Potensi Objek dan Kawasan Wisata Ramah Keluarga di Pantai Jerman mengungkapkan, Pantai Jerman menyuguhkan pesona alam pantai berpasir putih dan juga pemandangan matahari terbenam yang istimewa. Pantai Jerman ideal untuk anak-anak dan juga dewasa sehingga menjadi tujuan wisata keluarga yang ideal. Namun objek wisata Pantai Jerman ini masih tergolong sepi pengunjung untuk ukuran pantai di kawasan pariwisata Kuta yang hingar-bingar. Tentunya ini perlu menjadi perhatian lebih bagi para stakeholder terkait dalam mengembangkan area Pantai Jerman yang mampu menarik pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Kondisi existing Pantai Jerman sebagai daerah wisata yang mampu mendorong serta menciptakan usaha ekonomi kreatif dirasa sangat potensial bukan hanya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, namun juga dalam upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Pantai ini memiliki potensi daya tarik kebudayaan dan kesenian hingga ekowisata yang ramah terhadap keluarga. Pantai ini juga telah mencetak rekor muri dengan penampilan tari kecak perempuan yang juga kedepannya akan terus dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata di pantai ini yang sejalan juga dengan upaya program pemberdayaan perempuan. Belum lama ini kaitannya dengan G20, Pantai Jerman juga dikunjungi Kanselir Jerman, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan jauh sebelumnya juga sempat dikunjungi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki Pantai Jerman, perlu upaya lebih serius untuk menggali ide kreatif masyarakat melalui partisipasi aktif dengan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata Pantai Jerman sebagai daerah wisata berkelanjutan dan ramah keluarga. Diharapkan kajian awal dari tim peneliti Pusat Studi Undiknas ini memberikan dampak positif bagi upaya-upaya dan kerjasama dari Pentahelix untuk menerapkan hasil kajian, mewujudkan Pantai Jerman sebagai daerah wisata berkelanjutan dan ramah keluarga. Tentu yang pertama mungkin kita bisa siapkan dari sarana dan prasarana. Karena terkait dengan yang namanya daerah wisata yang ramah keluarga dan juga ramah anak, tentu kita harus menyiapkan sarana prasarana yang memenuhi standar gitu ya. Kalau dari kementerian, kita perlu menurunkannya dari dimensi KLA atau Kabupaten Layak Anak, dan tentu mungkin disiapkan sarana prasarana aksesibilitas dan juga fasilitas yang mampu menunjang aktivitas baik dari keluarga, anak, lansia maupun dari disabilitas itu tersendiri. Jadi pembangunan sarana dan prasarana itu cukup penting dan sangat krusial untuk ke depan bisa kita utamakan. Selain itu tentu dari partisipasi masyarakat guna mendukung lingkungan yang aman dan nyaman untuk keluarga itu juga harus kita tingkatkan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu baseline yang menjadi role model. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kawasan bentangan pantai yang cukup panjang, salah satu bagian dari Pantai Kuta yang cukup terkenal sebagai destinasi wisata domestik maupun internasional. Jadi selain Pantai Kuta, kita juga berupaya mengembangkan dari Pantai Jerman itu tersendiri menuju kawasan wisata yang ramah keluarga dan anak dan juga berbasis masyarakat. Dan kenapa kita juga angkat Pantai Jerman? Karena ikon Pantai Jerman ini agar lebih dikenal lagi. Dari sisi historis, Pantai Jerman yang dulunya adalah kawasan pemukiman dari para engineer, orang-orang Jerman yang membangun Bandara Ngurah Rai itu tersendiri. Jadi itu menjadi salah satu exposure yang mungkin bisa kita jadikan sebagai nilai tambah atau nilai jual tersendiri. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seda Pemerintah Kabupaten Badung, Ide Bagus Gede Arjana mengapresiasi hasil kajian ini. Tentunya hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam menyusun regulasi pengembangan Pantai Jerman sebagai destinasi wisata ramah keluarga, termasuk juga dalam mendongkrak geliat pelaku UMKM di kawasan itu. Kami mewakili pimpinan, Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Badung tentunya sangat mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional untuk bisa sudah membuatkan kajian pengembangan objek wisata Pantai Jerman menuju ke objek wisata yang ramah keluarga. Tentunya dari potensi yang dimiliki oleh Pantai Jerman berpeluang untuk dikembangkan menjadi pantai yang ramah keluarga sebagai objek destinasi internasional tentunya, setara dengan objek atau destinasi wisata pantai yang lain yang ada di Kabupaten Badung. Ke depan harapan kita tidak saja di Pantai Jerman, tentunya di kawasan objek wisata pantai yang lain, tentunya untuk bisa menjadi ramah keluarga ini banyak hal yang perlu dipersiapkan secara terintegrasi, baik itu terkait dengan safety-nya, terkait dengan kebersihannya, pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang perlu disiapkan untuk pengembangan ramah keluarga ini, sehingga semakin menarik nantinya. Ketua Badan Pengelola Pantai Jerman Jerowayan Astika menyampaikan terima kasih atas mapping potensi Pantai Jerman oleh Pusat Studi Undiknas beserta tim. Pihaknya mengaku akan terus melakukan upaya penataan kawasan pantai ini, memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung, serta lebih menggali berbagai potensi yang ada. Salah satunya juga yang menarik adalah keseriusan warga dalam mengelola sampah dan sudah mampu menghasilkan berbagai produk seperti gitar berbahan sampah daur ulang dan berbagai produk kerajinan. Namun diakui masih banyak kendala yang dihadapi dan banyak bantuan sarana prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan. Contohnya panggung untuk mementaskan tari kecak perempuan dan tari legong yang diharapkan menjadi salah satu sajian budaya khas di pantai ini. Karenanya selain sebagai wisata ramah keluarga, Pantai Jerman juga di-branding sebagai pantai budaya yang memiliki keunikan dan berbeda dibandingkan pantai lain seperti Pantai Kuta dan Canggu.
Ya, potensi setelah penataan pantai Samigito oleh Pemda Badung, rencananya Desember ini akan diserahkan penyelesaian proyeknya. Jadi dari Pantai Jerman kemarin juga sudah melakukan kajian dan komunikasi dengan Universitas Pendidikan Denpasar mengenai apa yang sudah kita follow up untuk kenyamanan, ada kabel-kabel listrik, sudah kita follow up, ada selokan air yang membuat tamu banyak terjebak, kita sudah clear up dan seizin dengan pemerintah juga, terutama dari Kadis PUPR. Jadi kedepannya festival kemarin juga memberikan kita sedikit sesuatu keputusan Pantai Jerman kita jadikan pantai budaya. Jadi kita sudah melakukan kecak yang sudah dapat muri. Nah, itu yang kita mintakan untuk kita sedikit komersialkan ke depannya, dalam artian tari kecak perempuan inovatif. Itu yang kita kemas menjadi pertunjukan yang rutin. Sekarang yang diperlukan adalah state. Kebetulan kemarin juga dari pemerintah Kabupaten Badung berencana untuk membuatkan state ya kapasitas sampai 200 orang penonton, dengan kondisi mungkin bisa kita lakukan seperti daerah objek wisata lainnya. Mungkin yang di Pantai Jerman bakalan menjadi kecak perempuan yang inovatif ini, yang nilai jual yang mungkin bisa kita lakukan beda dari yang lain lah gitu. Jadi dengan kondisi nanti kita buatkan satu tempat dinner, jadi include dia dengan satu paket yang bisa kita tawarkan ke travel agent dan tempat-tempat wisata lainnya. Jadi itu yang mungkin ke depan, yang di samping tetap melakukan juga kegiatan kebudayaan di state yang saat ini udah ada, mungkin untuk hal-hal yang sifatnya festival. Dari kajian ini dari universitas dan juga dari kita test case kemarin dari festival, setelah ini kan sudah diketahui oleh Kanselir Jerman. Kebetulan juga Pantai Jerman itu dinamakan Pantai Jerman karena memang dulu ada perumahan Jerman di situ, yang sekarang udah hilang karena abrasi. Pantai Jerman, perumahan itu adalah kebanyakan dari engineer pembangunan Angkasa Pura gitu, airport. Jadi disinilah tahun depan, nextnya kita mau berusaha bersurat ke Kedubes Jerman melalui konsulat Jerman di Bali yang di Sanur, Pantai Karang, coba melakukan komunikasi biar kita bisa melakukan pertukaran budaya di sana. Jadi mungkin kebudayaan Jerman bisa pentas di state, dikolaborasikan dengan kebudayaan Bali. Jadi kampung Jerman mungkin nanti bisa seperti apa, mungkin itulah pembicaraan itu yang mungkin kita coba tahun depan. Pengembangan Pantai Jerman juga mendapatkan dukungan dari Coca-Cola. Armitanti Hanum Kasmito, selaku perwakilan dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, mengatakan potensi Pantai Jerman menjadi lokasi destinasi wisata baru di Bali wajib dikembangkan dengan sinergi dukungan berbagai stakeholder. Apalagi Pantai Jerman bisa menjadi pantai yang ramah anak, ramah perempuan, dan ramah keluarga. Tinggal dipoles dengan penataan dan penambahan fasilitas yang mendukung hal itu. Ya, sebenarnya kita melihat potensi di Pantai Jerman, tempatnya bagus, infrastrukturnya sudah oke, tapi sepertinya saat ini butuh alternatif tempat liburan atau tempat wisata baru di Bali ya. Kalau kita lihat pantai-pantai yang sudah terkenal kayak Seminyak, Legian, Kute, Canggu, itu sudah ada segmennya tersendiri gitu. Mungkin kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang ke sana gitu ya. Nah, mungkin Pantai Jerman bisa jadi alternatif untuk tempat yang ramah keluarga, karena juga akses jalannya yang juga sudah lebih baik. Orang tua bisa ngajakin anak-anak yang main ke sana. Tapi pada saat kita ngomongin tempat yang ramah keluarga, pasti banyak yang harus dipersiapkan dari sisi safety misalnya, dari sisi higienitas, pengelolaan makanannya seperti apa, toiletnya kayak gimana, aksesnya seperti apa, lifeguardnya kayak gimana. Itu yang memang Coca-Cola akui masih di luar kemampuan kami. Makanya kenapa kami ngundang Undiknas, kolaborasi sama Undiknas sama Bedo juga, buat merumuskan kira-kira rencana apa yang paling tepat untuk meleverage Pantai Jerman jadi destinasi wisata baru untuk Bali yang nggak hanya dinikmati sama turis asing, tapi juga turis domestik. Sementara itu, Ria Wijaya dari Business and Export Development Organization Bedo Bali menambahkan, Bedo berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM di Pantai Jerman. Bahkan Bedo juga siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB untuk legalitas usaha pelaku UMKM.
Bedo itu memang basicnya itu untuk di pelatihan dan pendampingan untuk UMKM. Jadi kita dari Bedo itu akan mendukung secara penuh untuk pendampingan serta memberikan pelatihan ke UMKM-nya terkait dengan produknya, tentang hygiene-nya juga bisa, tentang keselamatan kerjanya dan inovasi produk. Mungkin kita juga akan nanti memberikan pendampingan juga tentang pembuatan nomor induk berusaha seperti itu. Ya semoga Pantai Jerman itu semakin maju dan produk-produknya itu menjadi produk unggulan di Pantai Jerman sendiri dan bisa memberikan dampak yang baik untuk UMKM di sana serta bisa menjadi contoh bagi pantai yang lainnya. Tentunya Pusat Studi Undiknas dengan kolaborasi Pentahelix dan sinergi Pangpada Payu akan terus mengawal dan mewujudkan cita-cita mulia menjadikan Pantai Jerman wisata ramah keluarga. Pantai Jerman Bali 1 mengabarkan.